Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Paskah yang kelima dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema pokok anggur yang benar. Struktur bacaan pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 122 ayat 1 sampai dengan 5. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 4a dan ayat 5b. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024, tanggal 10 Mei 2023, dan tanggal 18 Mei 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8 hanya ada pada Injil Yohanes, di mana Yesus Kristus mengumpamakan dirinya sebagai pokok pohon anggur. Yohanes 15 ayat 1. Pohon yang berbuah pastilah mengeluarkan ranting dari cabang-cabangnya, lalu kemudian ranting itu diumpamakan sebagai para pengikut atau murid-murid Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 5. Ranting yang ada akan selalu diperhatikan oleh Allah Bapa yang diumpamakan sebagai pengusaha kebun. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 1. Ranting yang baik tentunya akan menghasilkan buah anggur yang baik. Sebaliknya, ranting yang tidak baik dan tidak berbuah akan dipotong, dibuang, dan dibakar, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 2 dan 6. Ranting semacam ini tidak berguna dan hanya membebani pohon anggur. Agar mampu menjadi ranting yang baik, maka ranting harus menempel pada pokok anggur
sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Yesus Kristus menjelaskan bahwa menempel pada pokok anggur bermakna tinggal di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Tinggal di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus berarti hidup, bergaul, dan menghidupi segala firman-Nya. Pada saat menempel, ranting akan diperlengkapi sedemikian rupa oleh pokoknya hingga mampu berbuah lebat. Ranting yang mampu menghasilkan buah inilah yang layak disebut murid-murid Yesus Kristus. Buah selalu memberi manfaat bagi manusia yang memakannya, bukan bagi rantingnya sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, panggilan seorang Kristen sebagai ranting yang menghasilkan buah adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Agar bermanfaat bagi orang lain, tentunya kita harus terlebih dahulu tinggal di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Pengalaman penulis menunjukkan bahwa mengandalkan kekuatan kita sendiri malah kerap kali bisa membuat kita memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri kita. Jika demikian, maka layakkah kita disebut murid-murid Yesus Kristus? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kehadiran kita selama ini bagi lingkungan terdekat dimanapun kita berada telah memberi dan menghasilkan manfaat yang baik dan benar? Sebab di dalam Injil Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.